Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pelarangan mudik bagi masyarakat saat libur Hari Raya Idul Fitri nanti. Ya, mudik dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus COVID-19. Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat untuk tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. Belajar dari tahun sebelumnya, rangkaian libur panjang selalu menimbulkan klaster baru COVID-19. Jokowi menilai dalam 2 bulan terakhir ini, penularan COVID-19 di tanah air mengalami penurunan sehingga momentum tersebut harus tetap dijaga. Mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Jokowi menyebut kenaikan kasus COVID-19 selalu terjadi setelah 4 kali libur panjang. Kenaikan terparah terjadi pada 20 hingga 23 Agustus 2020, yaitu sebanyak 119%. Meski ada larangan mudik, beberapa kabupaten kota yang berdekatan mendapat izin adanya pergerakan, di antaranya wilayah Sumatera Utara, Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Di dalam wilayah aglomerasi, pergerakan masyarakat dan transportasi diizinkan, namun tetap dengan pembatasan kapasitas hingga jam operasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, selain cara yang tegas, ada juga cara yang dilakukan kepolisian untuk mengimbau masyarakat agar tidak mudik. Seperti yang dilakukan Polres Brebes berikut ini, pemirsa. Kita lihat bersama caranya. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Bapak dari mana mau kemana? Dari Bandung, Pak. Pan balik. Oh, Bapak mau mudik ya? Iya, Bu. Tidak boleh, Bapak. Jadi tidak boleh mudik dan Bapak harus putar balik. Tapi aku pengen balik nemen sih, Bu. Kan sudah jelas aturan pemerintah tahun ini dilarang mudik. Tapi aku nggak mau meteng. Pengen lahiran di rumah, Bu. Ada yang lagi mau melahirkan, Bapak? Iya, Bu. Bisa turun dulu, nanti kalau perlu kita kawal. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Temenan meteng. Wah, iya. Kasihan, kita kawal aja. Selamat siang, Den. Selamat siang, Pak Babi. Kok rame-rame aja apa, Den? Ini loh, ada pemudik, tapi dia lagi hamil. Tapi kok aneh kandungannya, Den? Kayak yang turun beruk. Oh, mohon maaf. Ini mbaknya suaminya yang mana? Ayo, Den. Mungkin dicek dulu, Den. Dulu ya. Mbak. Loh, tapi kok ini lagi meletot-meletot kabeh? Sampean ngapusi kok berjamaah. Wes, saiki Putar balik. Iya, lucu sekali ya ini ya. Cara mengelabui petugas, tapi petugasnya juga pasti jauh lebih pintar. Karena Pasti banyak, udah tahu. banyak masyarakat yang tidak boleh mudik, dia malah memilih mudik lebih awal. Ini juga salah, pemirsa. Tidak boleh dilakukan mudik agar COVID-19 bisa ditekan. Nah, kita lihat nih bagaimana sosialisasi agar warga tidak mudik dan penerapan sanksinya di Brebes. Sudah ada Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Putri Nur Khalifah. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, Mbak Dita. Baik, Mbak Putri, ide siapa sih bikin video kreatif larangan mudik tadi? Itu lucu banget ceritanya. Iya, jadi kami untuk mengedukasi masyarakat, memberikan edukasi secara bisa diterima kepada masyarakat. Ini ide bersama sih, Mbak, baik dari Polres Brebesnya, dari sayanya, dan juga dari Mas Herman, Pak Babi. Tapi kalau sejauh ini, kalau di daerah lain sudah banyak warga yang melakukan mudik lebih awal. Kalau di kawasan Brebes sejauh ini, apakah sudah banyak juga mudik lebih awal yang dilakukan oleh warga di sana?
Untuk yang dikhawatirkan adanya mudik lebih awal, sementara ini di Brebes ataupun sekitarnya, Tegal dan lain sebagainya, ini masih terpantau normal. Jadi masyarakat yang pilih mudik ataupun arus yang masuk masih secara normal saja. Demikian. Apakah ada rencana penyekatan atau penerapan sanksi nih buat masyarakat yang nanti nekat mudik? Jadi untuk penerapan nantinya kita pada saat pemberlakuan dilarang mudik kan sudah jelas tidak boleh mudik, apabila masih tetap mudik nanti kita akan putar balikkan. Sehingga pada saat nanti pelaksanaan penyekatan semua kendaraan akan kita putar balikkan. Dengan mungkin ada beberapa yang mendapatkan toleransi, baik itu seperti yang ada di video tadi nih Mbak. Ada yang hamil, kemudian mungkin nanti yang sakit, kemudian yang perjalanan dinas dan sebagainya. Mungkin itu bisa lewat, kecuali seperti yang tersebut tadi berarti harus tetap putar balik. Buat yang pura-pura buru-buru atau pura-pura hamil ini ya tidak boleh mudik. Iya. Di mana saja rencananya penyekatan yang akan dilakukan nantinya, Bu Putri? Jadi kan memang kalau Brebes itu adalah pintu utama maksudnya Jawa Tengah, dan sampai dengan Brebes untuk masyarakat ini masih banyak pemudiknya, sehingga nanti kita buat ada 2 titik, yang pertama di tol, kemudian ada juga di Pantura. Kalau di tol nanti kita pusatkan di Pejagan. Di tol Pejagan itu memang pintu masuknya ke Jawa Tengah, kemudian di Pantura ada perbatasan dengan Cirebon. Nanti di sana di terminal Kecipir kita akan putar balikkan. Apakah ada kewajiban menunjukkan surat pemeriksaan jika akan masuk tol ke arah Brebes? Sementara nanti yang akan kita laksanakan adalah penyekatan, sehingga apabila itu memang masyarakat pemudik langsung putar balik. Menunjukkan surat keterangan adalah surat keterangan seperti surat keterangan dinas, tujuannya kemana, bagaimana. Nah itu nanti kita lakukan pemeriksaan tersebut dan juga dilengkapi oleh surat rapid. Demikian. Baik, terima kasih AKP Putri Nur Kholifa, Kasat Lantas Polres Brebes sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan tips berolahraga saat berpuasa di tengah pandemi, Fandi. Seperti apa tipsnya kami hadirkan usai jeda.